Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Guys, apakah kalian udah siap? My dears, mengapa takut padahal aku berjalan di depanmu? Akulah yang berperang bagimu. Janganlah takut. Mengapa khawatir? Kekhawatiranmu tak akan menyelesaikan masalahmu. Rambut di kepalamu pun kuhitung. Aku sangat peduli padamu. Janganlah khawatir, semua akan baik-baik saja. Kamu hanya perlu diam, tenang, tidak mengeluh, melainkan percaya. Dan lihatlah, aku yang akan menyelesaikan perkaramu dengan caraku yang ajaib. Aku akan mempertemukan kamu dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, dan situasi yang tepat. Percayalah padaku, aku di pihakmu, akulah pembelamu. Semua akan baik-baik saja. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong,
setia. Banyak kali Engkau menolong kami, Tuhan. Banyak kali Engkau menguatkan ketika tidak punya harapan sama sekali. Namun satu hal, andai kata Engkau belum menolong, andai kata Engkau tidak menjawab doa kami, Engkau tetap setia, Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau berkali-kali Kau menguatkanku dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Yesus Kau setia. Dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin. Shalom saudara. Dalam minggu ini kita akan belajar tentang kacamata Tuhan atau perspektifnya Tuhan. Saudara tahu bahwa ternyata cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan itu sangatlah berbeda, bahkan bertolak belakang. Manusia memandang segala sesuatu dari permukaannya, tetapi Tuhan memandang dari kedalamannya. Nah, sekarang itulah sebabnya respon kita dengan respon Tuhan ketika kita menghadapi segala sesuatu itu sangatlah berbeda. Cara kita dan cara Tuhan itu juga sangat berbeda. Manusia menentukan cara dalam menyelesaikan sesuatu dengan akal pikirannya, tetapi Tuhan memiliki cara yang seringkali tidak masuk akal kadangkala. Nah, sekarang mari kita belajar untuk melihat dengan kacamata Tuhan di dalam menghadapi persoalan. Surah lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-14 sampai 18 berkata, kemudian Raja Aram mengirim kuda serta kereta perang dan pasukan besar ke sana. Sampailah mereka pada waktu malam dan mereka mengepung kota itu. Nah, di ayat 15 berkata, keesokan harinya pelayan abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepada Elisa, "Oh Tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Nah, Elisa menjawab, "Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Ayat 17 dikatakan, Elisa berdoa serta berkata, "Ya Yahweh, aku mohon kepadamu, bukalah matanya supaya ia dapat melihat." Maka Yahweh membuka mata pelayan itu sehingga ia dapat melihat bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi yang mengelilingi Elisa. Nah, ayat 18 dikatakan, maka ketika orang-orang Arab itu turun mendatanginya, Elisa berdoa kepada Yahweh dan berkata, "Aku mohon kepadamu, butakanlah mata bangsa ini." Maka dia membutakan mereka sesuai dengan perkataan Elisa. Saudara lihat dalam kisah ini kita melihat bagaimana cara Tuhan melepaskan Elisa dari kepungan musuh. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah Tuhan mengubah cara pandang kita. Saudara tahu bahwa sebelum Tuhan mengubahkan keadaan kita, Dia akan terlebih dahulu mengubahkan cara pandang kita. Sekarang saudara, perlu kita pahami bahwa hidup bersama Yesus jangan melihat dengan mata jasmani, namun lihatlah segala sesuatu dengan mata rohani. Kalau saat ini Anda sedang dikepung masalah, dikepung sakit penyakit,
dikepung kesusahan, jangan lihat semuanya itu, namun lihatlah yang menyertai engkau dan saya itu jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Jangan salah fokus saudara, lihatlah Tuhan berperang ganti kita. Nah sekarang yang kedua, menuntun dengan caranya. Saat kita mulai memakai kacamata Tuhan, maka kita akan dituntun dengan cara Tuhan. Kita tidak lagi berjalan dengan cara atau kekuatan ataupun pengalaman kita, namun kita akan mulai berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita tahu caranya Tuhan? Kita bisa tahu caranya Tuhan hanya melalui firman-Nya. Saudara lihat bahwa cara manusia bisa salah, namun cara Tuhan tidak pernah salah. Oleh karena itu, berhentilah memutar otak, mencari cara dengan kekuatan kita. Mari berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Selesaikan dengan caranya Tuhan. Sekarang yang ketiga, membalikkan keadaan. Inilah endingnya. Tuhan membalikkan keadaan dengan sekejap. Saudara lihat, seburuk atau sehancur apapun keadaanmu saat ini, saya mau engkau berkata, Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Keadaan yang terpuruk akan dirubah Tuhan menjadi makmur. Keadaan yang terhimpit akan dirubah menjadi sebuah kesempatan. Tuhan tidak hanya membuat happy ending, tetapi Dia membuat victory atau kemenangan di endingnya. Persiapkan dirimu saat ini untuk menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi, pada momen kali ini percayalah, Tuhan bersama dengan kita, membawa kita untuk alami kemenangan yang gila gemilang. Silakan sharing yang Anda bisa bagikan dengan rekan-rekan saudara, kemenangan apa yang telah saudara alami dari Tuhan Yesus. Saya percaya ketika satu orang telah mengalami kemenangan dari Yesus, maka dengan Tuhan yang sama, teman kita atau Anda sendiri pun juga pasti alami kemenangan dari Yesus. Karena sampai detik ini juga, mujizat masih terjadi bagi mereka yang dicintai oleh Yesus. Haleluya! Bless you! Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang janda bernama Maria bersama putrinya, Clara. Mereka hidup sederhana, namun penuh kasih. Suatu hari dalam perjalanan pulang, mereka bertemu seorang pengemis tua yang sangat kelaparan. Clara meminta ibunya untuk memberi sedekah, meskipun mereka sendiri hampir tidak memiliki apa-apa. Maria ragu, namun ia teringat pada kisah dari Alkitab tentang janda di Sarfat yang pernah didengarnya dalam kebaktian gereja. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8-16, Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat, dan di sana dia bertemu dengan seorang janda miskin. Saat itu, janda tersebut hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak yang cukup untuk membuat roti terakhir bagi dirinya dan anaknya sebelum mereka mati kelaparan. Namun atas perintah Tuhan melalui Elia, janda tersebut memberikan roti itu kepada Elia terlebih dahulu. Meskipun tindakan itu tampak sangat berisiko, janda itu percaya dan taat. Sebagai hasil dari iman dan ketaatannya, Tuhan melakukan mujizat. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis selama masa kelaparan, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan melalui Elia. Mengingat kisah ini, Maria memutuskan untuk memberikan sekeping uang kepada pengemis tua itu. Meski hanya sedikit, ia memberi dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Beberapa hari kemudian, Maria menerima surat dari kerabat jauh yang memberinya warisan tak terduga, cukup untuk mengubah hidup mereka. Melalui pengalaman ini, Maria menyadari bahwa sama seperti Tuhan memberkati janda di Sarfat karena ketaatannya, demikian pula Tuhan memberkati mereka karena kemurahan hati mereka. Tuhan melihat hati yang memberi, bahkan ketika pemberian itu berasal dari kekurangan, dan Dia setia memelihara orang-orang yang percaya padanya. Kisah Maria dan Clara ini mencerminkan prinsip yang diajarkan oleh kisah janda di Sarfat, bahwa ketika kita memberi dengan iman, meskipun dari kekurangan kita, Tuhan akan menyediakan lebih dari yang kita perlukan. Tuhan tidak pernah mengabaikan mereka yang memberi dengan tulus hati, dan berkat-Nya seringkali datang dengan cara yang tak terduga. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti telah tertulis, apa yang belum pernah dilihat mata, dan belum pernah didengar telinga, dan belum pernah timbul di dalam hati manusia, itulah yang disediakan Elohim bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bapa. Kau memberikan iman kepada kami. Kau sudah menyatakan siapa dirimu Bapa kepada kami. Kami tahu kepada siapa kami berharap. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, 14 dan 15. Ayat 14, sembuhkanlah aku ya Yahweh dan aku akan sembuh. Selamatkanlah aku dan aku akan selamat. Karena engkau adalah pujianku. Lihatlah, mereka berkata kepadaku, di manakah firman Yahweh? Biarlah firman itu digenapi. Ayub 5 ayat 8 dan 9. Sesungguhnya aku akan mencari Elohim dan aku akan mengadukan perkaraku kepada Elohim. Dia melakukan hal-hal besar dan yang tak terduga, perkara-perkara yang ajaib dan tak terhingga. Kami sungguh percaya Kau sanggup untuk melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan. Tidak ada yang sukar bagimu. Kami mau mengakui bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa bagi semua yang mengikuti 7 menit jelang tidur hari ini. Kami berserah penuh. Kami tahu kami tak mampu. Kami tahu kami memerlukan jamahan Tuhan. Kami tahu kami memerlukan lawatan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu Engkau selalu datang untuk menyelamatkan, memulihkan dan menyembuhkan serta memberkati hidup kami. Kami bersyukur, kami terima dengan iman pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Guys, terima kasih udah mau nonton ya.